Halo dan selamat datang kembali di Evis. Kali ini, kita akan lanjut untuk merecap serial The End of the Fucking World season kedua. Untuk kalian yang mungkin baru menemukan video atau channel ini, saya sarankan untuk menonton season pertamanya terlebih dahulu, agar kalian dapat lebih memahami cerita dari serial ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur cerita series The End of the Fucking World season kedua. Di apotek, Bonnie telah mendapatkan pistolnya, dan ia langsung menodong pistol tersebut kepada Kevin, yang membuatnya semakin merasa ketakutan. Bonnie mengancam Kevin bahwa bila ia menelpon polisi, maka Bonnie akan datang untuk membunuh si Kevin ini. Ketika Bonnie keluar dari apotek, ia kemudian terkejut ketika mengetahui bahwa James dan juga Alyssa telah meninggalkannya. Saat ini, James dan Alyssa sudah tiba kembali ke sekitar rumah Lake, di mana mereka pada akhirnya memutuskan untuk berpisah, dan Alyssa kembali ke keluarganya. Dalam hatinya, Alyssa mengatakan bahwa pada akhirnya ia merasa senang dengan pertemuannya dengan James, meskipun hubungan mereka tidak terlaksana, dan bahkan Alyssa sendiri tidak menyangka tentang hal tersebut. Alyssa setelah itu bertemu dan disidang oleh ibunya, di mana ia kemudian meminta maaf atas segala hal yang telah ia lakukan, yang tentu membuat ibunya merasa sangat malu, terutama ketika Alyssa menghilang dari resepsi pernikahan. Ketika ibunya yang masih marah pergi meninggalkan Alyssa, Lake lalu mencoba untuk menenangkannya dan mengatakan kepada Alyssa bahwa ibunya merasa sangat malu ketika Alyssa menghilang dari resepsi pernikahan, sehingga ia diminta untuk memaklumi kemarahan yang dialami oleh ibunya itu. Di sebuah tempat lain, sebuah mobil taksi tampak berhenti di tengah perjalanan. Di dalamnya, terdapat seorang wanita yang tampak tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bonnie, di mana ia pada akhirnya menyewa sebuah taksi setelah ditinggalkan oleh James dan juga Alyssa di sebuah apotek. Setelah menyelesaikan pembayaran, Bonnie lalu keluar dari mobil taksi tersebut, dan setelah mobil taksi tersebut pergi meninggalkan Bonnie, ia berjalan masuk ke sebuah hutan, yang dimana kemudian ia masuk ke sebuah mobil pribadi miliknya yang ternyata ia sembunyikan di dalam hutan. Setelah minum obatnya, Bonnie lalu langsung melajukan mobilnya untuk segera mengakhiri tujuan dari perjalanan jauhnya, yaitu membunuh James serta Alyssa yang telah membuat Cliff terbunuh. Di tempat James, ia masih terdiam di dalam mobilnya setelah kepergian dari Alyssa. Tak lama kemudian, Lake terlihat mendatangi mobilnya, di mana ia mengatakan kepada James bahwa ia tidak bisa memarkirkan mobilnya di tepi jalan ini. Lake juga bertanya kepada James mengenai apa yang ingin ia lakukan setelah ini, terutama dengan abu dari ayahnya yang masih tersimpan di sebuah wadah yang terus ia bawa kemana-mana. James lalu mengakui bahwa ia pada saat ini masih kebingungan dan terus mencari ide mengenai lokasi yang cocok untuk menaburkan abu dari ayahnya. Di tempat lainnya, Alyssa terlihat mendatangi sebuah rumah yang merupakan rumah dari Todd. Setelah berpikir sejenak, Alyssa lalu memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah Todd. Namun yang kemudian keluar adalah seorang wanita bernama Iggy, yang adalah kakak dari Todd. Iggy sendiri yang melihat kemunculan Alyssa, kemudian langsung mengucapkan beberapa kalimat kasar kepadanya, dan langsung menutup pintu rumah lagi. Kembali ke tempat James, di mana pada saat ini, Lake telah masuk ke mobilnya, dan James mulai menceritakan kehidupannya, hingga kenangannya bersama dengan ayahnya. Setelah dibantu untuk berpikir oleh Lake, James akhirnya terpikir sebuah tempat yang ia rasa sangat cocok untuk menabur abu dari ayahnya, yaitu lokasi yang menjadi tempat ayah James bertemu dengan ibunya, karena James sendiri mengetahui bahwa ayahnya sangat suka untuk menceritakan pertemuan pertamanya dengan ibu dari James. Singkatnya, Lake lalu keluar dari mobil James, dan James menyimpan wadah abu ayahnya dengan cukup baik dan diamankan dengan sabuk pengaman. Setelah itu, James berpamitan dengan Lake, dan kemudian segera memulai perjalanannya untuk menaburkan abu dari ayahnya. Di tempat Alyssa sendiri, ia masih duduk di tempat Todd agar bisa bertemu dengan pria itu dan menjelaskan beberapa hal kepadanya. Tak lama kemudian, Iggy lalu keluar dari rumah, dan kali ini ia bersama dengan seorang wanita lain. Iggy
membawakan segelas minuman untuk Alisa, dan kemudian menceritakan beberapa hal yang terjadi kepada Todd setelah ditinggalkan oleh Alisa begitu saja. Setelah itu, Iggy lalu memberitahu Alisa mengenai lokasi Todd saat ini, dan ia langsung pergi untuk mencarinya. Di tempat James, ia mulai merasa begitu senang karena pada akhirnya ia telah mempunyai rencana baru untuk hidupnya. Meskipun sebuah tugas berat harus ia coba untuk lakukan, yaitu melupakan Alisa. Tapi setidaknya, untuk saat ini, ia sudah mencapai sebuah tujuan yang menjadi langkah awalnya untuk melanjutkan hidup. Setelah itu, sebuah mobil kemudian melintas. James lalu melihat bahwa itu adalah Bonnie yang ia ingin meminta tumpangan kepadanya beberapa hari lalu. Dan baru saja, ia ditinggalkan di sebuah apotek. Dan saat ini, justru Bonnie ternyata mempunyai sebuah mobil, dan ia terlihat melaju dengan sangat kencang ke tempat Alisa. Sedangkan di tempat lainnya, Alisa telah berhasil menemukan Todd. Setelah menjelaskan beberapa hal kepada Todd, yang tentu saja terlihat sangat kesal, Alisa lalu meminta maaf. Todd setelah itu berdiri dan mengajak Alisa ke sebuah tempat. Sedangkan di tempat yang lain pula, Bonnie telah tiba di tempat Lake di mana ia kemudian memasuki sebuah rumah. Tak jauh dari tempat tersebut, James ternyata berada di sana, di mana ia kemudian memutarbalikkan mobilnya untuk mengejar dan melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh Bonnie. Di tempat Alisa, ia tiba di sebuah tempat bersama dengan Todd. Todd kemudian menjelaskan bahwa area ini nantinya akan ia bangun menjadi sebuah rumah untuk ditinggali bersama dengan Alisa. Todd awalnya dengan cukup ekspresif menjelaskan kepada Alisa bagaimana wujud rumahnya nanti. Itu membuat Alisa terlihat terdiam, kebingungan, sekaligus merasa sangat bersalah. Setelah menarik napas panjang dan memberanikan dirinya, Alisa lalu mengatakan bahwa kedatangannya di sini adalah untuk bercerai dengan Todd. Todd, yang tentu saja sangat kesal dan juga marah, lalu berjalan pergi meninggalkan Alisa. Meskipun merasa sangat bersalah, Alisa pada akhirnya bisa merasa sedikit lebih tenang, karena ia tidak akan lagi terikat dengan Todd, dan bisa hidup dengan mandiri, serta memulai hidup yang lebih baru. Di tempat Bonnie, ia terus menyelam masuk ke sebuah rumah, yang sebenarnya merupakan rumah dari Alisa dan juga ibunya. Ketika ia sedang mengintip dari sebuah jendela, ibunya kemudian muncul dan menyapa Bonnie, di mana Bonnie lalu mengeluarkan tampang murah hatinya dan mengaku sebagai teman dari Alisa. Ibunya lalu mengatakan bahwa Alisa baru saja pergi ke sebuah tempat yang kemudian membuat Bonnie langsung berpamitan dengan ibu Alisa yang merasa kebingungan karena yang ia tahu putrinya tersebut tidak pernah memiliki seorang teman. Pada sore harinya, Alisa terlihat berjalan memasuki kafe dan Bonnie terlihat masih mengawasinya dari sebuah tempat. Sedangkan tak jauh dari tempat tersebut, James juga mengamati Bonnie yang sedang mengamati Alisa. Jadi intinya di sini, mereka saling mengamati. Di malam harinya, sebuah mobil milik pengunjung terakhir dari kafe ini kemudian keluar dan pergi dari kafe. Hal itu membuat Bonnie kemudian mempunyai waktu untuk segera mengakhiri tujuannya. Ia lalu mengambil pistolnya, sedangkan James masih berdiri di sisi hutan untuk mengamati Bonnie dan juga Alisa. Bonnie kemudian terlihat keluar dari mobilnya, di mana ia lalu menyembunyikan pistolnya terlebih dahulu sebelum berjalan masuk ke kafe. James yang melihat Bonnie berjalan pergi dari mobilnya, lalu segera masuk ke mobil Bonnie untuk mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Bonnie tersebut. Di tempat Bonnie, ia sudah tiba di dalam kafe dan menatap Alisa yang sedang mengelap beberapa gelas. Setelah Bonnie mengeluarkan sapaan, Alisa lalu berbalik dan langsung terdiam ketika melihat Bonnie. Ia lalu bertanya kepada Bonnie tentang tujuan kedatangannya, dan Bonnie lalu tersenyum dengan sangat ramah sambil memberikan sebuah barang yang merupakan milik Alisa. Di mobil Bonnie, James tersentak karena ia menemukan buku milik Cliff ada di mobil Bonnie. Ia menjadi sangat terkejut ketika membuka buku tersebut dan menemukan beberapa kalimat serta fakta bahwa ternyata kekasih yang sempat Bonnie katakan telah dibunuh adalah Cliff. Dan cerita kemudian berakhir. Sekian untuk video kali ini.
Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.